Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indrayadu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan soal-soal di bab 2 ini ya, terkait materi mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 kurikulum merdeka. Di bab 2 ini salah satunya adalah ada unit 1. Nah, di dalam materi unit 1 ini materinya adalah pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Pada dasarnya, konstitusi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perangkat yang membentuk suatu negara dan merupakan aturan serta prinsip yang ditunjukkan untuk mengatur suatu negara. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan dari konstitusi adalah titik-titik. A. Merupakan kontrol terhadap kekuasaan yang berasal dari penguasaan itu sendiri. B. Merupakan alat propaganda politik penguasa bagi kemenangan partai politiknya. C. Memberikan batasan ketetapan bagi para penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya. Yang D. Merupakan suatu pembatasan sekaligus pengawasan pada kekuasaan terhadap kekuasaan politik. Yang E. Memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar mampu menjalankan kekuasaannya. Nah, yang termasuk kata kunci di dalam soal ini adalah yang tidak ya, yang tidak termasuk tujuan dari konstitusi itu adalah, nah kalau kita lihat yang option yang A, merupakan kontrol terhadap kekuasaan yang berasal dari penguasaan itu sendiri. Ini merupakan tujuan dari konstitusi. Kalau yang B, merupakan alat propaganda politik penguasa bagi kemenangan partai politiknya. Oke, ini saya rasa kurang tepat ya, kita simpan terlebih dahulu. Option yang C, memberikan batasan ketetapan bagi para penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya. Oke, ini termasuk ke dalam tujuan dari konstitusi. Kenapa termasuk ke dalam tujuan konstitusi? Salah satunya adalah memberikan batasan ketetapan bagi para penguasa. Jadi tidak selamanya ya, jadi ada aturan yang mengikat, ada batasan-batasan ketetapan tertentu. Yang D, merupakan suatu pembatasan sekaligus pengawasan pada kekuasaan terhadap kekuasaan politik. Oke, ini termasuk. Yang E, memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar mampu menjalankan kekuasaannya. Ini jelas masuk. Berarti yang tidak termasuk ke dalam tujuan konstitusi adalah yang B, merupakan alat propaganda politik penguasa bagi kemenangan partai politiknya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa istilah hukum dasar berbeda dengan istilah dasar hukum. Hukum dasar merujuk pada undang-undang dasar atau konstitusi sebuah negara atau pemerintahan, sedangkan dasar hukum merujuk pada landasan atau payung hukum, regulasi, undang-undang, aturan, dan kebijakan yang ditertibkan oleh penyelenggara kebijakan publik sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi dari hukum dasar tertulis adalah titik-titik. A. Peraturan hukum positif yang tertinggi pada suatu negara. B. Alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih rendah. C. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang D. Sebagai penyalur kewenangan dari sumber kekuasaan atau rakyat kepada orang negara. Yang E. Sebagai alat pemberi kekuasaan terhadap pelaku kebijakan secara bebas tanpa batas. Nah, di sini kan yang menjadi kata kuncinya adalah yang tidak termasuk dari fungsi hukum dasar. Nah, hukum dasar. Nah, di sini adalah hukum dasar tertulis, di mana hukum dasar tertulis itu adalah undang-undang dasar. Nah, yang bukan merupakan atau yang tidak termasuk ke dalam fungsinya itu adalah kalau yang A, peraturan hukum positif yang tertinggi pada suatu negara. Ini merupakan fungsi dari hukum dasar itu sendiri. Yang B, alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih rendah. Ini juga termasuk ke dalam fungsi hukum dasar tertulis. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ. Ini juga termasuk sebagai penyalur kewenangan dari sumber kekuasaan rakyat kepada negara. Sebagai alat pemberi kekuasaan terhadap pelaku kebijakan secara bebas tanpa batas, ini tidak termasuk ya.
Berarti jawabannya adalah yang E, yang tidak termasuk dari fungsi hukum dasar tertulis itu adalah sebagai alat pemberi kekuasaan terhadap pelaku kebijakan secara bebas tanpa batas. Oke, next soal berikutnya. Pengertian hukum dasar meliputi dua macam, yaitu hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, dan hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Hukum dasar tertulis atau undang-undang, B. Hukum dasar yang tidak tertulis konvensi. Berikut ini adalah pengertian konvensi bagi penyelenggara negara kecuali titik-titik. A. Konvensi tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. B. Konvensi itu rumusnya tertulis dan tidak mudah berubah serta berlaku saat diperlukan. Yang C. Konvensi bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam undang-undang dasar. Yang C. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. E. Konvensi adalah aturan-aturan yang bisa ada dan dipelihara dalam praktik ketatanegaraan dan tidak dibenarkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang paling tepat adalah, nah di sini berikut adalah pengertian konvensi bagi penyelenggaraan negara kecuali ya konvensi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan dengan sejajar. Ini betul. Yang B. Konvensi itu rumusnya tertulis dan tidak mudah berubah serta berlaku saat diperlukan. Oke, yang B kita simpan terlebih dahulu. Yang C. Konvensi bersifat sebagai pelengkap. Oke, ini betul ya, sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Yang D. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Yang E. Konvensi adalah aturan-aturan yang bisa ada dan dipelihara dalam praktik ketatanegaraan dan tidak dibenarkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti pengertian konvensi bagi penyelenggara negara kecuali konvensi itu rumusnya tertulis dan tidak mudah berubah serta berlaku saat diperlukan. Jelas bahwasanya konvensi ini adalah tidak tertulis ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara, tetapi juga dilakukan oleh lembaga pemegang kekuasaan lainnya. Dalam hal ini, presiden beserta aparatur negara menjalankan fungsi sebagai pemegang kekuasaan titik-titik. A. Legislatif, B. Eksekutif, C. Yudikatif, D. Federatif, E. Koordinatif. Jawaban yang paling tepat adalah presiden beserta aparatur negara menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Ya, beda dengan legislatif. Legislatif itu seperti MPR, DPR, seperti itu. Kalau yudikatif ini adalah seperti MA, MK, MKKY ya. Ini DPR, MPR, eksekutif ini adalah presiden. Oke, seperti itu. Lanjut pada soal berikutnya. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal ini diatur dalam titik-titik. A. Pasal 20 ayat 1, B. Pasal 20 ayat 2, C. Pasal 20 ayat 3, D. Pasal 20 ayat 4, E. Pasal 20 ayat 5. Jawaban yang paling tepat adalah ada di pasal 20 ayat 1 ya, bahwasanya pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, hal tersebut diatur dalam pasal 20 ayat 1. Kita lanjutkan pada soal berikutnya.
Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kabinet dibentuk oleh Presiden. 2. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 3. Penyelenggaraan negara berada di tangan Presiden. 4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari titik-titik. A. Bentuk negara federasi. B. Bentuk negara kesatuan. C. Bentuk pemerintahan republik. D. Sistem pemerintahan presidensil. E. Sistem pemerintahan parlementer. Jawabannya adalah sistem pemerintahan presidensil. Kabinet dibentuk oleh presiden, presiden tidak dapat membubarkan parlemen, terus juga penyelenggaraan negara berada di tangan presiden, yang menyelenggarakannya. Terus juga presiden tidak memegang tanggung jawab kepada parlemen. Jadi ini merupakan sistem pemerintahan presidensial. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini. 1. Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri. 2. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 3. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan. 4. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. 5. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja, bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintah. 6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan tanggung jawab kepada presiden. Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensil ditandai oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 5, D 3 dan 6, E 5 dan 6. Jawabannya adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan, dan menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Nanti jawabannya adalah 3 dan 6. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Seiring dengan perkembangan zaman, sesuai dengan aspirasi rakyat, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini yang tidak termasuk karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu titik-titik. A. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang C. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang D. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang E. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang RRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu BPK yang bebas dan mandiri.
Nah, ini kan yang menjadi kata kunci di soal di sini adalah berikut ini yang tidak termasuk karakteristik pemerintah Indonesia setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ya jawabannya adalah yang A, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Sementara untuk menetapkan dan merubah undang-undang di sini adalah kekuasaan legislatif. Jadi jawabannya yang tidak termasuk karakteristik pemerintah Indonesia setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perhatikan fungsi Kementerian Negara berikut ini. 1. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah di seluruh Indonesia. 2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintah dalam negeri. Yang 3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintah dalam negeri. Yang keempat, melaksanakan koordinasi, melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima, menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya. Dari data tersebut yang termasuk fungsi Kementerian Koordinator ditandai oleh nomor titik A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4, E4 dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah melaksanakan koordinasi, melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, terus juga menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang dan yang dikoordinasikannya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.